Aku terbangun mendengar suara lantunan ayat Al-Quran dari kamar sebelah. Suara Arsad begitu merdu dan membuat hati ini tenang. Kukucek mata ini dan kulirik jam dinding menunjukkan pukul 18.20. Aku menggeliat, badanku terasa capek. Di rumah hanya istirahat, tidur, makan, main gawai, kemudian istirahat, tidur, makan, dan main gawai lagi. Begitu seterusnya sampai bosan rasanya. Aku pun turun dari tempat tidur dan kulangkahkan kaki menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Selesai sholat, suara Arsad sudah tidak terdengar lagi. Karena perutku terasa lapar, kulangkahkan kaki ini ke pintu. Dan ketika ku buka, betapa kagetnya aku. Astagfirullahaladzim. Arsad sudah berada di depan pintu dengan tangan kiri memegang nampan berisi nasi, lauk pauk, dan sayur. Sedang tangan kanan diangkat hendak mengetuk pintu. Astagfirullahaladzim, ngagetin aja sih Rah. Untungnya nggak jatuh. Kok nyalain aku? Kamu yang salah. Berdiri di situ membuatku kaget saja. Kok gitu? Orang aku bawain kamu nasi dan lauk agar nggak telat makan dan minum obat. Malah nyalain aku. Kalau kamu kelaparan gimana? Harusnya kamu berterima kasih kepadaku. Arsad bicara terus menerus dan langsung masuk meletakkan nampan di atas nakas. Aku hanya diam saja. Entah kenapa Arsad terdiam di depan nakas. Ia berdiri agak lama melihat sesuatu di atas nakas. Kemudian ia membalikkan badannya dan langsung keluar dari kamarku. Kututup pintunya tanpa mengucapkan terima kasih karena aku masih kesal padanya. Aku pun menyantap hidangan yang dibawa Arsad tadi. Enak, aku kenyang. Aku pun tersenyum. Emang benar sih, aku sudah lapar dan ada yang mengantar makanan ke kamarku. Aku tak perlu capek ke bawah. Aku harusnya berterima kasih padanya, tapi entah kenapa aku selalu beradu mulut terus jika bersamanya. Aku senang berada di dekatnya. Apakah aku sudah jatuh cinta kepadanya ya? Tapi nggak mungkin karena aku baru mengenalnya 2 bulan terakhir. Aku orangnya gak mudah jatuh hati. Bersama Agung setahun kemudian baru aku menerima cintanya tanpa sepengetahuan papa. Aku pertama kali pacaran dengan Agung ketika kuliah semester 3 dan hubunganku hanya berjalan selama 1 tahun. Kami putus, tepatnya aku memutuskannya karena dia selingkuh dengan Meli, teman dekatku. Saat kuliah, kami 3 sekawan, aku, Isti, dan Meli. Kita selalu bersama-sama setiap saat, tapi setelah kejadian perselingkuhan tersebut, aku memutuskan hubungan dengan Meli. Sampai sekarang, aku tidak pernah bertemu dengannya. Jika papa tahu saat itu aku pacaran, maka aku akan dihukum. Sejak awal papa melarangku berpacaran karena almarhumah mama berpesan sebelum meninggal. Kalian, aku dan Mas Ari, jangan ikut pergaulan bebas, jangan pacaran, dan Ara harus pakai hijab ketika masuk SMP. Saat itu, aku gak ngerti kenapa mama berpesan seperti itu. Aku hanya menuruti pesan mama dengan memakai jilbab menutup aurat. Aku dan Mas Ari belajar agama dari kecil hingga ketika aku kuliah terjadi pergolakan di hati dan aku tergoda untuk pacaran. Prinsipku pun berubah, asal aku tidak ternoda dan bisa menjaga diri. Pacaran boleh-boleh saja. Jadi aku pacaran sehat dengan Agung, tidak ada kontak tangan dan badan, dan akhirnya aku jadi doyan ke party. Aku baru mengerti ketika Mas Ari cerita belakangan ini sebelum aku menikah dengan Arsad bahwa mama punya adik kembar, Asa dan Asia. Asia sudah terkena penyakit kelamin yang mematikan. Oma, opa, dan mama kecolongan. Yang penting Asa dan Asia pulang tepat waktu, tapi ternyata disalahgunakan oleh mereka. Saat itu Asia meninggal di depan mama, opa, dan oma. Seminggu kemudian Asa bunuh diri dengan cara menggantung dirinya karena sedang hamil di luar nikah.
Mama sangat sedih dan terpukul, kemudian berjanji jika punya anak nanti, baik cowok maupun cewek, akan diperhatikan lebih baik lagi. Makanya papa sangat protektif kepadaku. Tok, 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 tok. Ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Siapa coba ketuk pintu seperti itu kalau bukan Arsyad? Apalagi sih maunya? Aku berjalan ke pintu dengan malas dan muka cemberut. Ada apa? Mau apa, hah? Aku sengaja marah dengan memasang muka sebal. Rah, itu apaan sih? Ngomong yang bener napa? Ih, nyebelin tahu. Itu Rah. Kepala Arsyad miring ke kiri dengan jempol tangan kanan menunjuk ke belakangnya. Aku yang melihat seseorang di belakang Arsyad sangat kaget hingga jantungku mau copot. Mas Ari, itu Mas, aku, Mas Ari, aku. Mas Ari diam saja, tapi sorot matanya tajam menghujam mataku. Aku takut dan menundukkan kepalaku. Arsyad memutar badannya dan mundur hingga sejajar denganku. Maaf Mas, ku dengar Arsyad meminta maaf dengan suara yang lirih. Kalian hutang penjelasan kepadaku. Sat, tak kusangka kalian tidur terpisah seperti ini. Kami hanya diam mematung sambil berdiri. Saya kesini ingin memberitahukan ke kalian. Besok menghadap Papa untuk melaporkan sampai di mana produk yang sedang kalian kerjakan. Sat, kamu siap kan? Siap Mas. Tadinya aku kesini mau kasih surprise ke Ara karena sudah boleh masuk kerja lagi. Malah aku yang dapat surprise dari kalian. Maaf Mas, hanya kata itu yang keluar dari bibir ini. Saya pulang dulu. Ingat, kalian hutang penjelasan. Tangan Mas Ari membentuk seperti sebuah pistol dan menembakkan ke aku dan Arsyad. Mas Ari langsung menuruni tangga dan tak lama kemudian terdengar suara mobilnya meninggalkan rumah ini. Arsyad hanya diam dan melangkah menuju ke kamarnya. Tunggu, kamu kan yang membuat Mas Ari tahu tentang kita? Aku. Enak saja Kora, nuduh gak ada bukti. Siapa lagi coba? Cuma kita berdua yang tahu. Kamu yang membuat Mas Ari tahu. Kamu tahu nggak? Aku. Mana mungkin aku memberitahukan ke Mas Ari. Kalau kamu pasti. Soalnya biar tetap bisa menjadi adik iparnya kan? Sungutku, aku tak terima akan argumen Arsyad. Arsyad mendecih. Rah, kamu sok benar sekali. Arsyad menggeleng-gelengkan kepalanya. Maksudmu apa? Dengarkan, Mas Ari tahu dari awal. Dia ada di tangga ketika aku membawakan nasi ke kamu. Bahkan, Mas Ari juga tahu kamu marah-marah gak jelas dan menutup pintu dengan keras. Kemudian, aku berjalan ke kamarku. Aku kaget, pintu kamarku tidak bisa ditutup kembali. Ternyata, ada kaki Mas Ari terjepit di pintu. Mas Ari nyelonong masuk dan memeriksa lemari pakaian. Dia hanya menemukan bajuku. Mas Ari lama terdiam, menahan amarah. Aku pun hanya bisa diam menunggunya berbicara, tapi dia tak kunjung bicara. Dia mengajakku ke kamarmu, kemudian menyuruhku mengetuk pintumu. Setelah penjelasan Arsyad yang panjang, ia langsung meninggalkanku sendirian. Aku mengikit bibir dan bingung memikirkan alasan apa yang akan kuberikan ke Mas Ari. Kulihat Arsyad belum masuk ke kamarnya. Aku mengejarnya dengan sedikit berlari untuk menghadangnya. Apalagi? Terus gimana? Gimana apanya? Kan Mas Ari nunggu jawaban kita. Jawaban kamu Rah, bukan aku. Kamu yang nyuruh aku tidur di kamar itu. Iya, tapi kan Sat. Arsyad kok gitu sih? Tolongin apa? Ogah, Arsyad melangkah satu langkah ke kanan dan berjalan meninggalkanku. Mas Arsyad cakep deh. Aku menggodanya biar dia membantuku mencari solusinya. Dia berbalik dan tersenyum. Kali ini aku tak tahu arti senyumannya. Rah, coba ulangi lagi. Gak mau. Mau dibantu gak? Kok gitu sih? Ya sudah, Arsyad hendak berbalik dan berjalan kembali. Mas Arsyad, please. Arsyad terdiam dengan membelakangiku. Mas Arsyad, tolongin aku. Arsyad berbalik
dan berjalan mendekatiku. Aku berjalan mundur hingga punggungku menatap dinding tembok. "Mau apa, Mas Arsat?" Arsat tersenyum dan mendekatkan wajahnya kepadaku. Aku menutup mata dan menahan nafas. Dia berbisik di telingaku, "Kamu ngapain? Pakai menutup mata segala." Ku buka mata ini dan menghembuskan nafas pelan-pelan. "Kamu?" "Mas Arsat, Rah." "Mas Arsat." Sekali lagi Arsat tersenyum dan merapikan jilbabku yang sudah rapi. "Rah, kamu manis jika seperti ini." Aku hanya bisa menunduk dan menggigit bibir ini. Arsat akhirnya meninggalkanku mematung sendirian bersandar ke dinding tembok. Bersambung ke bab selanjutnya.